Hai para pendengar sejati, dengan saya Indra Tamba. Selamat datang di Radio Dadakan Podcast. Hai para teman-teman semuanya, terima kasih udah nunggu. Sekalipun teman-teman ada yang nunggu atau enggak, tapi ya di episode ke-19 ini aku ngerasa kalau episode ini benar-benar adalah episode yang paling mahal. Entah kenapa pengen sekali untuk nge-podcast dan akhirnya aku harus ngirimin mic aku ke Medan. By the way, aku lagi ada di Medan dan posisi aku sedang menjalani kuliah online ya. Sama-sama seperti kalian mungkin. Banyak hal sebenarnya yang pengen aku ceritain, tapi rasanya untuk menceritakan cerita yang aku pengen ceritakan ini sepertinya nggak cukup untuk episode ini, karena mungkin ini waktunya benar-benar nggak begitu lama. Dan posisinya sekarang ini aku sedang kuliah online di Medan. Ya singkat cerita, pokoknya kemarin itu satu hari sebelum aku mau berangkat ke Jakarta, aku dapat pengumuman bahwa liburku diperpanjang akibat dari pandemi ini. Dan selama satu bulan itu, setelah akhirnya akan masuk kuliah, ternyata ada pengumuman baru yang menyatakan bahwa aku harus ikut kuliah online. Dan sebenarnya ada positif negatifnya sih, melihat kondisi kampus aku yang sebenarnya nggak begitu cocok untuk kuliah online, tapi ya benar-benar harus dijalani. Dan akhirnya sekarang ini ya aku sedang menjalaninya, dan ini udah pertemuan ketiga, mudah-mudahan semuanya lancar. Balik lagi bahwa banyak sekali yang pengen aku ceritain, tapi kayaknya untuk episode ke-19 ini sih aku gak bakal cerita-cerita tentang apa yang udah aku alamin selama pandemi ini. Sebelum jauh lebih dalam, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat para teman-teman, para bapak ibu yang sudah bergerak, yang berada dalam garda depan terkait tentang pandemi ini. Semoga teman-teman semuanya yang menangani, yang berada di garda depan khususnya ya, semoga tetap sehat dalam perlindungan Tuhan juga. Dan ya, mari kita sama-sama untuk boleh menjaga diri baik-baik, mendengar semua peraturan dari pemerintahan, menjaga keegoisan ya terkhususnya, karena ya terlihat semakin kesini tuh ya banyak orang-orang yang benar-benar nggak nganggap bahwa pandemi ini dianggap serius gitu, padahal ya udah banyak gitu kan. Jadi ya mari kita untuk sama-sama tidak egois, karena kita tahu bahwa masing-masing orang itu pasti punya kepentingan. Dan siapa coba yang gak tertekan akibat dari social distancing ini ya. Semuanya benar-benar ngerasain sih gimana resahnya di rumah aja. Bahkan sampai ada yang benar-benar kehilangan pekerjaan suami istrinya ya. Kita gak bisa apa-apa sekarang. Kita cuma bisa mendoakan bagi teman-teman yang ngerasa, atau bukan ngerasa sih sebenarnya, yang masih punya sesuatu yang lebih, bolehlah untuk dibagikan kepada orang-orang yang sekiranya tidak punya kesempatan yang sama seperti kita. Dan ya buat teman-teman semuanya yang mungkin sampai sekarang ini tuh punya pekerjaan ya, masih dikasih pekerjaan karena memang harus dituntut untuk bekerja di tengah pandemi seperti ini ya, semangat untuk tetap bekerja ya. Jaga kesehatan, jangan lengah, gimana pun di luar sana sama-sama beresiko dimanapun kita berada, karena posisinya pandemi ini nggak benar-benar terdeteksi dengan baik ya. Intinya ya, bagi teman-teman yang ngerasa untuk tetap harus di rumah aja ya di rumah aja, yang ngerasa nggak punya kepentingan untuk keluar ya jangan keluar. Dan buat teman-teman semuanya yang sekarang benar-benar lagi harus bekerja, ya kita sama-sama semuanya harus tahu bahwa pandemi ini bukan dibilang harusnya nggak dianggap remeh lagi gitu. Harusnya kita harus sadar bahwa pandemi ini udah terbilang serius dan berbahaya gitu. Belakangan ini juga aku dapat banyak sekali cerita-cerita dari teman-teman aku, dan ya kita sama-sama ngelihat bahwa di berita juga ada banyak pihak yang benar-benar di PHK gitu. Dia nggak dapat penghasilan lagi dan terpaksa harus keluar akibat dari nggak adanya uang untuk makan lagi. Dan sebenarnya itu cukup menyedihkan gitu ya. Tapi ya gimana pun sebenarnya dia sendiri juga tahu kalau aku di rumah aja tuh nggak bisa buat aku makan dan menghidupkan keluarga aku, dan akhirnya memutuskan untuk
keluar mencari penghasilan adalah salah satu jalan dia untuk boleh melanjutkan kehidupannya. Well, kayak aku bilang tadi, sebenarnya buat teman-teman yang masih dikasih kesempatan untuk boleh bekerja gitu, ya aku juga nggak minta sih, tapi ya seharusnya kita yang diberikan kesempatan untuk bisa masih menikmati penghasilan, sementara teman-teman kita atau keluarga-keluarga kita di sana itu masih banyak yang akhirnya terputus oleh pekerjaan, tidak punya penghasilan, akhirnya harus makan dengan garam dan nasi aja atau mungkin pakai ubi kayu gitu ya. Ya, mari kita sama-sama untuk menyadari bahwa kesempatan yang udah dikasih itu ya kita boleh bagi dengan mereka-mereka yang benar-benar membutuhkan. Dan untuk yang selanjutnya mungkin buat teman-teman SMA ya, yang sekarang SMA atau SMK ya, yang mungkin sekarang itu disebut-sebut sebagai angkatan corona. Jadi ya agak lucu sih sebenarnya waktu tahu ternyata mereka disebut sebagai angkatan corona karena harus lulus tanpa harus tes ya. Dan ya sebenarnya ada positif negatifnya. Kalau positifnya sih kalian nggak perlu capek-capek belajar lagi ngadapin ujian nasional, atau mungkin ya kalau negatifnya ya buat teman-teman yang ngerasa udah persiapannya matang tapi akhirnya tidak diujiankan, ngerasa kayak percuma aja. Tapi ya menurutku sih sejauh ini fine-fine aja ya. Sekalipun kalian ngerasa bahwa persiapan kalian udah maksimal, ya suatu saat pasti kepake juga kok. Misalnya kayak kalian ke PTK atau PTN, nggak mungkin dong semua pelajaran yang kalian pelajari itu nggak ada yang masuk gitu kan. Ya nggak, ambil positifnya aja bahwa kalian bisa belajar lebih lama lagi untuk persiapan PTN atau PTK. Kalian lebih bisa milih dan fokus untuk persiapan-persiapan yang harusnya pengen kalian tempuh dan terpaksa harus tertunda karena pandemi ini gitu. Ya terlepas dari apakah kalian senang dengan sebutan angkatan corona ini, ya selamat untuk berjuang ke jenjang yang lebih serius lagi, karena ini benar-benar baru jenjang yang awal dan menurut aku nggak mudah untuk kita jalani. Mari sama-sama untuk boleh belajar dan memahami diri sendiri bahwa kita pasti punya kelebihan dan kelemahan yang harusnya bisa kita kendalikan sama diri kita sendiri. Well, sebenarnya kalau dilihat-lihat sih posisi waktu aku dulu SMA itu tuh mulai dari dia PTK, dia PTN itu benar-benar butuh waktu yang nggak begitu lama sih. Cuma ya dulu PTN itu cuma beberapa minggu atau bulan sih ya. Aku juga lupa, tapi aku ingat itu persiapannya benar-benar nggak butuh lama. Dan terakhirnya ketika harus ujian PTK, itu juga ya itu lumayan lama sih. Dan terakhirnya persiapan itu ditempuh hanya beberapa bulan aja. Nah sementara kalian ini, kalian udah kosong berapa lama, harusnya kalian bisa lebih fokus lagi kan untuk itu semuanya. Ya, selamat berjuang lah, selamat mengawali hari-hari yang lebih indah dan lebih struggle lagi. Jadi kemarin itu posisinya aku sedang nge-resume salah satu materi, dan sampai sekarang itu tuh tangan aku masih ngerasa pegal luar biasa, sementara besok masih harus ada lagi di resume. Mungkin efek dari kuliah online ini kali ya. Untuk yang selanjutnya mungkin aku bakal banyak cerita terkait tentang kuliah-kuliah online yang rasanya mungkin kayaknya horor sih untuk diceritain. Tapi ya untuk episode ke-19 ini aku cuma mau mengucapkan itu saja. Sekali lagi, sama-sama menjaga kesehatan adalah kunci utama untuk menghadapin pandemi yang luar biasa ini. Dan yang ngerasa udah bener-bener rindu sama mall, sama live mall, sama bioskop atau sama gebetan ya, ada baiknya rindunya dikunci dulu, jangan dibiarin keluar. Karena mungkin ya sekali lagi ini sama-sama berat, dan yang berat itu bukan yang kalian rasakan sendiri aja. Kita sama-sama ngerasain kok. Ngerasain yang mata kuliahnya susah tapi dapat internetnya minim ya. Yang ngerasain harus ngumpul tugas terlambat karena sinyal udah gak bagus. Ya, drama-drama itu akan masih terus berlanjut ketika pandemi akan berlangsung. Jadi mari kita sama-sama untuk terus mendukung ya. Dan terakhir kali ya, untuk apapun itu dimanapun kalian berada, semoga kalian yang mendengarkan podcast ini untuk bisa terus sehat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe juga sih. Entah kenapa rasanya aku kemarin ngelihat subscribe aku naik hanya cuma 2 orang, itu ngerasa kayak senang sekali gitu kan. Dan ya dimanapun kalian berada,
Semoga podcast ini bisa menemani kalian, bisa menemani kesibukan kalian, dan semuanya lancar tanpa ada kendala satu apapun. Dan untuk teman-teman yang punya cerita dan pengen diceritain, bisa kirim ke email aku, ada di deskripsi. Bisa chat aku juga melalui Instagram. Dan ya, mungkin itu aja untuk terakhir kali ini. Aku ngucapin selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai di detik ini. Saya Indra Tambah. Ini Radio Dadakan Podcast. Selamat jumpa di episode selanjutnya.